Ya, teman-teman, untuk komentar-komentar sudah saya baca, tinggal dibahas saja ya. Dan ini di tanggal 22 bulan Agustus tahun 2026. Baik, kita mulai pembahasan. Suaranya nggak jelas, betul teman. Ini saya sudah ganti mix ya. Mudah-mudahan mic-nya bagus. Coba nanti di kolom komentar teman-teman ya, siapa tahu ada yang harus saya perbaiki lagi. Dan mohon maaf ya apabila suaranya kurang jelas, ada sedikit gerak-gerak gitu ya. Nanti saya semakin hari semakin saya perbaiki, tapi belum menemukan settingan yang pas. Saya sudah ganti mic 2 kali, teman-teman. Tapi suaranya masih ada noise agak sedikit riskan di belakang suara ya. Terutama kalau saya bikin suara pelan itu agak sedikit kurang bagus ya. Baik, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman. Terima kasih ya atas komentarnya ya. Baik, kita mulai aja untuk ngebahas MIT ini di updatean untuk hari Jumat, berarti ketika IHSG kita naik berapa persen? 0,37% akibat dari open gap up ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Dengan foreign itu masuk 900-an ya, 922, sekian miliar. Baik, kita mulai aja untuk ngebahas emiten punya teman-teman. Yang pertama ada, saya mau ngebahas Goto nih. Goto kan kemarin lagi sibuk-sibuknya ya. Sibuk-sibuknya katanya apakah ini permintaan daripada foreign gitu kan. Karena pengen keluar, akhirnya tidak bisa. Kalau pandangan saya soal kemarin yang ribut-ribut soal akan di Rp1 kan, apakah untuk menyenangkan asing ya agar bisa keluar, saya pikir mereka sudah mengukur ya. Sekarang kan antrian sekitar 300 juta lot dengan frekuensi sekitar 28.000. Ini standarnya segini nih. Nah, sebenarnya kalau si Goto ini, kalau bicara standar lot, dia itu di angka 1000-an. Mungkin nanti, sorry, 1 jutaan, sorry ya. Standar 1 jutaan. Kalau akan up atau akan down, biasanya dia ditandain, kalau dulu ya 4 juta sama 6 juta. Sudah ada tulisan seperti, sorry, kalau beban lotnya sudah mulai 4 juta sama 6 juta harus hati-hati teman-teman ya. Itu bisa up ataupun bisa turun ya. Makanya sebenarnya kalau emiten yang memang ganjelannya lebih besar daripada biasanya, itu sudah dipastikan bukan ganjelan retail saja. Mereka kalau mau keluar ataupun mau niat-niat keluar ya paling ya sebentar pun banyak yang ngisi langsung hajar sebelah kiri, bisa jadi seperti itu. Dan ini saya pikir ya, kalau kita lihat dari transaksi untuk di pasar negonya, ini kan pasar nego aja luar biasa. Sampai ada yang lumayan beli sampai 442 juta. Ini 39 juta. Bahkan si JP ya, JP ketemu JP ini yaitu jual sampai 1,1 triliun di harga 22 perak sama 23 perak. Andaikan dia diturunkan juga ke harga satu lebih daripada itu ya, sorry, kurang daripada 50 perak atas kebijakan yang baru, secara otomatis ya mereka yang punya di angka 25 juga pengen keluar di angka 40 dan angka 30 gitu kan. Karena memang yang saya lihat dari kerja market maker itu ya seperti mereka mereka akan cenderung mengaverage harga-harga dia yang sudah tinggi. Padahal kalau bikin simulasi waktu saya bikin video average beda RDN, saya pernah bilang di situ ya, market maker boleh punya harga tinggi, boleh punya harga tengah, sama boleh punya harga bawah. Tapi ingat, ketika dia naikin setengah harganya aja, artinya dari pihak, contohnya, kalau teman-teman lihat sini nih ya, contoh ya. Di contoh dia punya angka 80, 60, sama 50 ya. Terlebih lagi dia punya di angka 20 contohnya. Nah, dia dengan menaikin harga ke setengahnya aja, contohnya di angka 55 ataupun ke 60, yang harga di 60 kan papo. Itu hanya keluar biaya administrasi aja. Sedangkan di sini yang 80 ke 60
Ketika ditaikkan ke 60 contoh harga. Perhatikan, bayangin aja dari 20 ke 60 itu berapa persen? Sekitar 40 dibagi 20. Nah, dapat berapa persen nih teman-teman ya? 40 ke 20 itu dapat sekitar 200 persenan kan. Sedangkan kerugiannya kalau dihitung daripada nominal yang sama 80 ke 60 cuman sekitar 20 kan bagi 80. Ya dia kerugiannya berapa, sorry. Kalau begitu sekarang itu ini kalau di Excel begini. Kebaliknya. Cuma 0,25%. Artinya cuma 25% aja. Bayangin aja. Dia dapat untung 200%. Itu kalau hanya ke 60 ya. Dengan catatan dia punya harga 20 perak ataupun 30 terserah dia lah ya. Di sini kan kenyataannya dia punya di angka 23 juga ada 22 nih ya. Jadi kita hitung di angka 20 aja biar gampang hitungnya. Bagaimana cara kerja market maker seperti itu. Ketika dia punya harga 20, dijual dinaikin ke 60 aja, dia punya untung sekitar 200 persenan. Kalau ke 50 aja, contoh 55 lah gitu kan, berapa persen tuh dari 20 ke 55 ya, berapa nih, 22 ya, contohnya 22 deh, berapa persen, sekitar 33 ya, 33 perak gitu kan, harga 55 contohnya, ini 33 ke 55 dapat berapa persen, kita kali 100 ya, sekitar 60%. Sedangkan kerugiannya dia itu kalau yang harga 80 aja sudah bisa di tackle gitu kan, sekitar 20-an gitu kan, 20%-nya sudah dapat untung. Ya analogikan aja dia itu papo aja di 60. Dia sudah dapat 20 persenan gitu kan. 200 persenan. Sedangkan yang di angka 60-nya itu papo, artinya tidak dapat untung, tidak dapat, cuma rugi biaya administrasi aja. Tapi yang di angka 80 betul dia itu harus cut loss cuma 25% aja. Artinya apa? Artinya kan menangnya masih banyak. Kalau dia harus cut loss 25%, tapi untung 200%. Itu kalau dianalogikan cara kerja market maker seperti itu. Jadi nanti kenapa mereka harus punya harga di bawah banget? Jadi ketika dinaikin aja ke 57, ke 58, mereka punya hitungan. Dan dipastikan yang di atas boleh cut loss, tapi kan menang dia banyak. Di atas cut loss cuma 25%, sedangkan dia dapat 100%, 200% gitu kan. Itulah cara taktik dagang market maker. Jadi saya pikir biarin aja mekanisme pasar aja yang menggerakkan gitu, nggak usah dibikin seperti yang tanda kutip ya, seperti yang dinidak-bobokan. Jangan sampai kita itu malah diatur sama MSCI. MSCI siapa gitu ya, sampai berani mengatur gitu. Oke lah, kalau regulasi memang harus seperti, cuma kalau ada permintaan ini permintaan itu gitu kan, kita sudah ngasih semuanya. HSC sudah dikasih, kepemilikan yang 1%-nya dikasih. Terus kalau teman-teman lihat gitu kan, antara individu terus institusi, fund manager juga sudah dikasih. Apalagi gitu yang mereka ngelunjak jadinya. Kalau untuk harus ke frontier ya ke frontier aja gitu kan. Dengan sendirinya mereka juga pasti tertarik dengan market kita. Karena market kita itu beda teman-teman ya. Market kita itu bedanya karena apa? Pastikan aja IHSG kita naik sendirian. Yang lain kan belum naik tuh. Ketika IHSG kita turun yang mereka pada naik. Sekarang mereka pada turun lagi nih. Market Asia gitu kan, Amerika juga turun, kita yang naik. Mungkin ya sekarang lagi ada pantulan dulu ya, kemudian Nasdaq itu kan ada pantulan dulu. Terus apa tuh yang Korea juga ada pantulan lagi. Tapi secara pasar gitu, market kita itu berbeda teman-teman ya. Itu makanya saya pikir mereka itu pengen punya harga murah aja. Jadi kalau mereka pengen punya harga murah ya pasti akan dijual di harga tinggi. Dengan istilahnya simulasi yang saya bikin seperti ini, teman-teman mungkin sudah paham gitu ya. Itu cara kerja market maker, seperti mereka itu jualan di atas padahal mereka sudah untung dengan setengah kenaikannya aja gitu dari harga dia yang punya. Ya tentu saja dia ada yang 80, ada yang 60, 70 gitu, terserah dia. Yang penting ketika dia sudah naik setengah aja, kalau dia sudah punya harga di bawah, saya pikir sudah kejemput semua, sudah cuan juga. Jadi jangan heran gitu, kok si foreign jualan. Ingat mereka jualan itu tinggal ngebuang untungnya aja gitu kan. Mau dijual di harga berapapun mereka sudah dapat untung sama modalnya sudah dapat gitu. Jadi dijual di harga berapapun mereka tetap untung. Nah,
Untuk Gotoh seperti itu teman-teman ya. Di sini juga Smart Money sudah mulai bagus, terus juga banyak pasar nego. Gak usah dinambabokan lah foreign, biarin aja. Nanti juga foreign itu teman-teman ya, kalau mau masuk ke pasar kita itu lihat pasar kitanya dulu. Perhatikan IHSG itu naik, IHSG kita naik itu awalnya itu ketika pantulan di bulan April itu bukan foreign yang menggerakkan, tapi market dalam negeri sudah mulai positive thinking, dia di up, nah baru nyusul tuh foreign. Setelah foreign nyusul, dia jualan, ya kan? Ketika foreign masuk, market maker lokal lah yang jualan, karena kan diambil barang-barangnya sama foreign gitu kan. Nah, ketika foreign jualan, yang ambil market maker lokal gitu teman-teman ya. Dibilangnya koreksi lah inilah gitu kan, ini peminat punamnya tanyain lah inilah. Yang penting market maker lokal itu harus berusaha ngambil, nanti di maaf lagi-lagi harganya itu ketika si market maker foreign sudah jualan, nah, apalagi harganya dibeli lagi, terus aja bolak-balik seperti itu teman-teman ya. Makanya jangan terlalu meninabubukan foreign lah gitu ya, walaupun saya sendiri ya memang suka kalau foreign masuk gitu kan, cuman secara kebangsaan ya sama jangan diatur lah. Kita juga mendidik gitu teman-teman ya, seperti yang di permarket kita itu seperti yang dipermainkan sama foreign gitu, padahal foreign sendiri pun mereka punya taktik dagang, pengen punya harga murah, terus dia di pasar nego kan, itu namanya taktik dagang. Mereka ingin dagang beli di harga murah, jual di harga mahal. Sip ya untuk si Gotoh seperti itu ya. Saya pikir kalau laporan keuangan pun sudah mulai bagus itu kan ya, walaupun secara PR rasio ya masih dalam posisinya minus, tapi kalau lihat dari perhitungan PBB ya semakin meningkat kan, dari kuartal 3, kuartal 4, kuartal 1, kuartal 2, 44, 48, 50, 52, cenderung naiknya itu sekitar 2 poinan, tapi kan itu artinya ada peningkatan ya. Jadi semakin lama biarin aja pasar ya menentukan sendiri harganya, biarkan mereka berinovasi sendiri gitu. Market mereka pun bukan orang-orang yang bisa didikte juga, nggak usah dinabubukan terus lah ya untuk si Gotoh ini. Oke, mungkin itu teman-teman ya, pasti diangkat kok teman-teman, nanti juga akan istilahnya akan dibuka kerannya kok. Ini bukan pertama kali dia di 50 ya, si Gotoh ini bukan pertama kali 50, dulu aja di 50 santai-santai aja gitu kan, sekarang di 50 kan kembali pun harusnya nggak usah khawatir ya gitu kan. Sip ya untuk si Gotoh, tetap ya target saya sebenarnya kalaupun tidak ada masalah apapun ya 88 ya target yang saya inginkan gitu kan, di level sinilah target yang saya inginkan. Nanti setelah break level sini ya silahkan aja mau harga 200 pun ke angka 150. Tapi kalau kita lihat ya, saya lihat ketika dia jatuh ke 50 itu hanya mampu mantul ke 111, tapi babak keduanya itu di angka 80-an atau 90-an. Nah, saya pikir kalau level sini itu antara harga standarnya gitu ya, di 88 itu bisa terulang kembali. Sip ya untuk Gotoh gitu ya. Sip ya teman-teman untuk Gotoh gitu ya. Ya Kamis 20 bulan 8 dan nego 3 ya sampai 400-an sekarang pasang nego udah harga 22 perak. Memang luar biasa teman-teman, sampai 1 triliun ya transaksi Gotoh itu. Oke, lanjut ya, kita bahas untuk emiten buat kita cek buat jadi siapa nih buat dari Bro Kurniawan, bahas saham buat karena sudah beberapa kali nyentuh MA 200 nya di area sesuatu. Coba lihat buat, oh iya nih dia lagi mau nyentuh level MA2, mau ke MA 200 ya, 1, 2, 3 udah 3 kali, hampir keempatnya tapi dia tidak mau break. Tapi kan target sudah tercapai di sini teman-teman. Kita targetnya dulu ya, sebentar ya. Kita bikin TC dulu di sini tercapai. Ini emiten yang kita hapus dulu. Nah, dia sudah masih tanda kenaikan di sini nih, si buat ini nih. Di 148 itu sebagai tanda kenaikannya. Nah, perhatikan teman posisi MA 10-nya. Nah, inilah yang suka dibilang lagi mengganggu psikologis daripada retail ya. Ini mau naik mau nggak mau naik, kadang-kadang 1 bulan seperti ini. Ini dia sudah bikin base ya, base pertama kan di sini nih langsung di break. Nah, dia kalau turun lagi ya, kalau dia turun ke angka 139 maksimal dia turun di sini nih. Maksimal itu ada candle sedikit panjang di sini ya, di angka 137. Yang penting kita awasin aja area penurunannya.
Bila mana area penurunan yang tidak dilalui gitu kan, itu cenderung masih oke. Jadi harus ditahan di atas MA20 karena dia sudah bikin step kedua ya. Waspada kalau sudah jebol MA20 lebih daripada candle panjang ini nih. Ya, karena candle panjang di tanggal 30 Juli ada sebagai area tahanannya. Nah, bila mana 127-nya di break, waspada. Dia cenderung akan uji kembali area tanda penurunan di angka 111. Selagi dia masih dijagain di MA 20-nya di atasnya, harganya itu masih bagus. Ini tinggal ini lagi istilahnya lagi mengganggu psikologis teman-teman. Bayangin aja dari tanggal 3 Agustus dia cenderung sideways gitu kan. Dia di level 144 sama di angka 133. Terus tapi masih dijagain kan di MA 10-nya. Kalau dia masih dijagain MA 10 sama MA 20 masih posisi bagus. Nanti ketika dia break 149 dan bisa mampu bertahan di atas MA 200, silakan. Ada target terdekatnya 161 sampai sini nih. Saya punya target di 22 teman, 222 ya untuk si kuat. Kalau kita cek kuat posisi di mana di sini, kuat posisinya di mana. Nah, yaitu standarnya naik turun. Nah, minimal di standar di sini teman. 212 lah standarnya. Ini seorang milik fundamental ya 16,86. Tapi ingat ya target yang di atas setelah dia ngebreak MA 200 ya. Kalau dia cenderung tidak kuat juga menembus MA 200-nya, berarti cenderung dia akan bermain dulu di bawah MA 200. Tapi selagi ditahan di MA 20-nya yang warna kuning ini masih bagus. Pada lokal masuk teman-teman nih per kemarin. Mana nih? Onego ini. Kita cek di Netcan, kita cek domestik. Tanggal 21 terakhir tanggal 21 kan. Nah di domestiknya itu kemarin terakhir si bandar lokal sudah mulai masuk, teman kita pada keluar. Berarti ini bandar lokalnya ada si OD, ya ada si DH, ada si XA. Dan kalau diperhatikan pun dari tanggal 6 Agustus, ini bandar lokal itu bagus masuknya. Bahkan Foreign pun sudah masuk 14 Agustus, sudah mulai bagus ya. Ditambah smart money di sini kan sudah mulai berkumpul lagi. Perhatikan ketika smart money berkumpul, ya ada 4 hari, baru ada kenaikan setelah beberapa hari kemudian. Ya pun sama nih ya, smart money sudah berkumpul, bandar foreign sudah berkumpul, bandar lokal sudah berkumpul. Secara teori ISIAR harusnya sudah bisa di-break untuk melakukan langkah ke angka 149 ya. Bila mana 149 mampu didobrak dan mampu bertahan di atas MA 200, silahkan aja targetkan. Yang pertama mungkin di atas MA 200 yang di sini dulu ya. Di apa namanya? Di harga 162 dulu. Nanti kalau sudah berbreak silahkan aja. Targetnya saya punya target di 222. Ini 256 itu ada target juga tapi bonus aja. Tapi sementara ini di level 222 dulu ya. Kalau di sini kan. Tidak jauh dari sinilah 220. Tapi harganya sudah mulai agak premium sedikit ya. Kalau sudah di harga tengah ke atas itu harga premium sedikit. Sip ya, untuk si buat masih bagus. Lanjut ada Niche. Ada Niche, kita cek Niche. Teman-teman kita yang nyangkut di sini ya si Niche itu ya. Niche. Niche berarti bawaan ya. Ini Niche sudah mulai bagus nih teman-teman. Tanda penurunan di sini masih aman walaupun turun harus ke angka 262 lagi gitu ya. Masih posisi aman, satu masih ditahan di atas MA 10 sampai MA 20-nya. Tanda penurunan belum dijebol ya. Dia masih kasih tanda penurunan yang baru lagi di 248 pun masih posisi oke. Kalau sekarang dia bikin gap. Jadi kalau gapnya ditutup kembali nggak usah khawatir. 260 itu masih usah khawatir karena dia ada area kenaikan yang belum mampu ditembus di sini nih di angka 288. Saya ganti aja tanggalnya sebagai tanggal update ya, bukan tanggal untuk dilalui gitu kan. Nah, kemarin kan waktu dia sideways level sini itu ternyata bandar lokal jualan, bandar foreign masuk, bandar foreign sudah masuk tapi kecil-kecil. Nah, per tanggal 21 ternyata domestiknya itu sudah mulai masuk nih. Si bandar lokalnya ada si TP, ada si AI sedikit amat di sini ya. Ya pun sedikit. Saya pikir bisa jadi TP atau XL ya bagian daripada market makernya, karena tidak menutup kemungkinan gitu kan kalau XL itu bagian daripada market maker karena insider aja sudah pakai XL ya. Walaupun di sini ada merah-merah volumenya. Makanya kalau dia turun ke angka 262 juga masih positif. Target yang pertama ada di bawah MA 200 di sini nih. 3222. Teman kita ada yang nyangkut di angka 600 langsung ya. Kita kasih tanggal dulu sini target yang terdekatnya dulu deh ya. Yang target sorry.
target tanggal 22.08.22. Silakan target yang pertama di bawah MA 200, tapi kalau dia mau break MA 200 ya silakan aja. Kita punya target 450, ada gap. Di sini juga ada gap nih di atas MA 200 ya, di angka 354. Si ITMG ini kan masuk di sini sekitar 6%-an ya. 9%, ya. 9%, jadi punya jaminan emiten yang besar yang masuk di sini, teman-teman. Saya pikir mereka pun tidak akan dibiarkan begitu aja gitu kan. Oke ya, si Nice posisi masih oke, masih di atas MA 10 sampai MA 20, bahkan tanda penurunannya belum dijebol. Per tanggal 21 bandar lokal masuk, dan foreign pun sudah masuk sejak lama, sejak tanggal 22 April ya. Mereka cenderung sabar ngambil dikit ya. Kita harus meniru gitu kan gerakan dari seorang foreign, ngambil dikit ya. Tapi ketika dia ada up tinggi langsung dia jualan. Kalau masih dipertahankan harganya di atas dan foreign ngambil kembali, nah teman-teman bisa ikutan untuk babak kedua kenaikan berikutnya. Oke teman-teman ya, TMPO sekarang. Ini kalau TMPO ini, teman-teman lihat di sini nih ya, TMPO. Ini sebenarnya TMPO itu kalaupun nyangkut di area sini nih. Ya, ini kan standarnya itu ya kenaikan di level 200-an ya. Standarnya 200-an. Jadi kalau dia ke harga tengah 213 ataupun mungkin ini area bonus nih. 270 itu area bonus. Standar itu 200-an. Perhatikan tempo itu ke 200 sering nyampe. Bahkan kemarin ke angka 220 kan. Nah, kalau lagi koreksi seperti ini lebih baik jangan ngambil dulu. Ini tanda penurunannya saya bikin dijebol ya. Ada candle panjang kan di sini nih. Ada candle panjang ini sebagai tahanan ya, jangan sampai jebol. Nanti saya kasih tanda penurunan di sini nih. Bila pas banget masih aman 154, tapi kalau sudah mulai jebol waspada ya. Dia cenderung akan menguji MA 200 lagi. Nah, bila mana MA 200-nya masih ditahan ya, cenderung dia itu masih oke. Tapi kalau sudah dijebol dia cenderung kan dia downtrend. Tapi ingat, kalau lihat dari sejarahnya memang seperti inilah kegiatan dari si TMPO, naik tinggi, dilongsorin sideways. Nah, ambillah ketika sideways-nya aja. Tapi ingat teman-teman ya, dia kadang-kadang memberikan kejutan kepada teman-teman itu dengan kanal panjang, baik penurunan ataupun kenaikannya. Untuk hari ini, sorry tanggal 22 ya, foreign cenderung masih keluar di sini, foreign ada sisa barang dikit gitu ya, tapi foreign keluar. Kalau kita cek foreign siapa yang keluar, nah AKCCLG keluar ya. Kalau untuk bandar lokalnya, nah masih ditemani sama teman-teman kita, tapi ada YB yang masuk. Nah sini smart money kan masih kosong ataupun sedikit lah pengambilan, bahkan cenderung tipis, tidak ada pengambilan. Tapi bandar lokal masih ada di dalam, masih menyisakan barang. Lebih baik santai dulu, tunggu dulu sampai terbentuk MA 10 di bawah menuju ke atas lagi, mungkin teman-teman bisa masuk di situ. Kalau teman-teman ingin gerak cepat, masuk ke 15 menitan. Nah ini 15 menitan sudah mulai kelihatan bagus, karena dia dekat dengan MA 200, lebih baik tunggu dia break MA 200. Bila mana dia mau bertahan beberapa menit, ya sampai 30 menitan, saya pikir itu akan melanjutkan kali-kali ke sini ke angka dua-duanya. Kemarin kan waktu di sini teman-teman nih, waktu di 22 kan sudah disentuh satu kali ya, satu kali gitu disentuh, pas banget gitu kan. Akhirnya dia koreksi lagi. Lebih baik santai dulu kalau mau ngambil, kalau mau siap-siap langsung 15 menitan ya. Tapi enaknya kalau ngambil si tempo ya, ketika sideways aja ya, mungkin di level 130-an, standar 130-an kan kadang-kadang dibawa ke level 90, bahkan kemarin pun di sini kan pernah di bawah ke angka 62. Jadi lebih baik tunggu di bawah aja. Standar di sini aja nih, di angka 108 atau agak atas dikit 130. Kalau mungkin kalau di level 65 mah jarang gitu ya. Lebih baik di level 110 aja, atau nanti bisa entry di situ, tunggu sampai terbentuk MA 10 di bawah menuju ke atas baru entry. Cuman dari harga di level 107 itu standarnya dia. Kalau sekarang teman-teman harus siap-siap dengan yang namanya planning. Kalau planning teman-teman sudah ada ya, lebih baik teman-teman laksanakan planning itu. Tapi ingat waspada di sini nih. Ini ada kanal panjang yang belum dia lewatin. Ini masih kuat ya, ketika kanal panjang ini masih posisi ditahan, tidak dijebol. Tapi kalau sudah mulai dijebol, waspadalah, dia cenderung akan mengejar kemana, ke sini nih, ada gap ya. Lebih baik tunggu dulu MA 10 berikutnya aja, biarkan dia sideways dulu. Nanti kalau sudah ketemu lagi MA 10 di bawah menuju ke atas,
teman-teman bisa enter di situ. Jangan takut ketinggalan. 170, 200 itu pasti kejemput. Karena berdasarkan sejarahnya itu di angka 200 itu kejemput. Tapi kalau mau ngambil lebih baik ngambil yang di angka 100 perakan. Cuman nanti pas 100 peraknya sudah terbentuk MA10 bahkan menuju ke atas. Jangan ngambil ketika harga 100 tapi MA10 masih berada di atas. Berarti ini kan di atas nih, masih di atas kan, ini harga 110 nih ya. Kan di atas nih. Si MA10 sama MA20-nya, ambillah ketika 110-nya berada di MA di bawah sini, mungkin di level sini lah. Nanti ketahuan tuh ketika ketika sideways terjadi smart money yang masuk banyak. Mungkin nanti ada si simpanan lokal masuk tipis gitu. Tapi pertandanya smart money ini. Perhatikan ketika naik tinggi, pasti smart money diawali dengan smart money dulu. Ini ada lawan dulu, market maker ada lawan, itu smart money sama forex. Ambillah ketika MA10 dibahas menuju ke atas terjadi, mungkin teman bisa ambil di situ. Jangan coba-coba kita ngambil MA10 berada di atas. Kenapa? Itu spekulasi. Nanti teman-teman kalau mengambil di level-level sini harus siap-siap aja. Memang ya 165, 170, 200 kejemput. Cuman jangan sampai teman-teman itu beli untuk kejemput aja. Kan pengen cuan gitu kan, lebih baik tunggu di bawah aja. Ya, tunggu di bawah karena enak si TMPL ini kalau naik dem gitu kan, 30%, 40%, 50% pun masih bisa teman-teman ya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti ini komentar suaranya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan suaranya didengar dengan baik. Nanti kalau ada kesalahan-kesalahan masalah-masalah lagi mungkin teman-teman bisa memberikan di kolom komentar ya. Sip, saya kasih tanggal yang baru ya. Ini tanggal 17, sekarang tanggal 22 ya. Harusnya sih tanggal 17 kembali sudah dicapai dengan baik di bawahnya di sini. Oke, sekian dan terima kasih. Salam hangat untuk di rumah. Tetap jaga kesehatan dan ciao.